Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast peserta Latsar CPNS Pemerintah Kota Depok tahun 2022, Angkatan 4, Kelompok 2. Yang kali ini akan membahas mengenai SIPD atau yang kita tahu itu Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Dan di sini ada beberapa narasumber yang sudah siap mengutarakan pendapat mereka tentang isu ini. Sebelum kita mulai pada materi kali ini mengenai SPD, sebelumnya saya perkenalkan dulu, ada pertama nih Mbak Mutia Ardini Ahmad. Sebenarnya boleh perkenalkan dulu Mbak, dari mana asalnya? Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Mutia Ardini Ahmad dari Dinas Pendidikan Kota Depok. Saya dinas di bagian keuangan dan aset sebagai pengelola keuangan. Ya, yang kedua ada Mbak Karinta Asmarani. Ya, boleh diperkenalkan diri Mbak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, nama saya Karinta Asmarani. Saya dinas di Sekretariat Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok sebagai pengelola keuangan. Oke, dari pengelola keuangan ya. Berarti selanjutnya Mbak Mariati. Mbak Mariati, silakan. Ya, terima kasih Mas Niki. Perkenalkan, nama saya Mariati. Saya bekerja di Kelurahan Cipayung Jaya sebagai pengelola keuangan. Oh iya, saya juga lupa untuk memperkenalkan diri ya. Ya, saya Niki Haryanto, bekerja di RSUD Kota Depok sebagai radiografer. Ya, seperti itu sih. Jadi sebelum kita membahas SIPD, kita harus mengenal dulu SIPD itu apa, ya kan? SIPD itu jadi ada bagian dari SPBE. SPBE itu Sistem Elektronik Pemerintahan. Apa sih SPBE itu? SPBE merupakan akronim dari Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Nah, ini ditujukan supaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, dan transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas serta terpercaya. Pada podcast kali ini kita melakukan diskusi mengenai penerapan aplikasi SPD yang sudah berjalan di pemerintah Kota Depok selama ini ya. Saya jelaskan sedikit tentang SIPD itu. SPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengelola data pembangunan daerah menjadi informasi yang dijadikan dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Akhirnya SIPD di latar belakangi oleh kondisi-kondisi yang cukup pelik. Misalnya, dahulu data-data pembangunan daerah cenderung tidak lengkap dan tersebar di masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Juga jarang diperbarui. Jika disimpulkan, data-data dan informasi memiliki peran yang penting dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan di Indonesia. Jadi SIPD ini sangat penting ya untuk perencanaan anggaran daerah, terutama untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan serta pembangunan daerah yang dijalankan oleh instansi pemerintah maupun daerah. Nah, kemudian kita langsung aja ya kepada pembicara yang pertama, yaitu Mbak Mutia. Pendapatnya tentang aplikasi SPD. Dan untuk mempersingkat waktu, kita persilakan untuk Mbak Mutia di Disdik tadi ya. Ya, betul. Silakan untuk menjelaskan penerapan SPD ini di tempat kerjanya, yaitu di Disdik ya. Oke, baik. Terima kasih silakan. Mas Niki untuk waktunya.
terkait SIPD ini, alhamdulillah di Dinas Pendidikan penerapan aplikasi SIPD-nya sudah baik. Dalam perencanaan anggaran tahun berjalan sudah menggunakan aplikasi SIPD. Kemudian kapan waktu input data, apa saja hal wajib yang harus masuk dalam perencanaan, verifikasi data, pemeriksaan input data, dan kapan tenggat waktu dan tersebut harus selesai diinput ke dalam SIPD. Semua ini sudah berjalan dalam arahan dari BKD dan Bapeda secara keseluruhan. Kemudian sampai ditetapkannya anggaran masing-masing instansi di tiap daerah. Dalam prakteknya, apabila dalam pengerjaan ada kesulitan, kami bisa berdiskusi dan saling mengkomunikasikan perihal anggaran ini dalam sebuah grup WhatsApp, yaitu Musrenbang. Karena setiap tahun ada perubahan ketentuan SSH ya, maka kendala-kendala yang disebutkan bisa di-sharing dan bertanya langsung kepada pihak-pihak yang mengerjakan penginputan anggaran tersebut. Jadi dalam prakteknya semua bisa berjalan dengan baik, dan jika tidak selesai tepat waktu, biasanya ada tambahan waktu yang disetting oleh sistem. Demikian pendapat saya dari Dinas Pendidikan dan pengaplikasian SIPD ini di Dinas Pendidikan. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi menurut Mbak Mutia ini udah berjalan baik ya, SIPD ini ya di tempat kerjanya ya. Berjalan baik di distrik. Oke. Langsung kita dengar aja kali ya dari pendapat dari Mbak Karinta Asmarani, atau yang panggil Mbak Karin ya. Iya, Kita panggil Mbak Karin aja ya. Ya, terima kasih Jadi sebelumnya Mas persilakan Mbak. Niki. Ya, terima kasih Mas Niki. Kalau di sini menurut saya itu penggunaan SIPD ini memang sudah berjalan beberapa tahun belakangan dengan cukup baik. Ada beberapa perubahan di tiap tahunnya. Contoh perubahan terutama di sistem dan panduan standar harga SSH dan SBU yang ditetapkan. Dilihat dari sistem, menurut saya masih perlu ditingkatkan lagi. Mengapa demikian? Ini karena penginputan masih terbilang rumit, di mana untuk menginput satu rancangan anggaran kegiatan harus diinput satu persatu berdasarkan kode rekening belanja. Kemudian data diinput satu persatu secara keseluruhan dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sehingga penginputan memakan waktu yang cukup lama ya dalam SIPD ini. Misalnya saja untuk peralatan praktek tidak lagi ditetapkan menjadi satu paket. Kemudian masih ada lagi kekurangan yang menurut saya performa sistemnya yang terkadang logout sendiri. Lalu kalau sistem didiamkan beberapa detik itu mungkin sekitar 1 menit sistem tidak bisa dijalankan, terpaksa harus logout dan login kembali. Jadi itu agak menghambat pekerjaan kita gitu ya. Terus sebelum input harus membuat manualnya terlebih dahulu, juga itu memakan waktu yang cukup. Jadi double tahap gitu dalam pengerjaannya. Menurut saya aplikasi SIPD ini masih perlu ditingkatkan lagi. Kendala-kendala sistem tersebut masih menjadi hambatan dalam pengerjaan perencanaan anggaran yang nantinya masih lagi harus masuk dalam pemeriksaan BKD dan Bapeda. Dan beberapa tahap lainnya yang masih harus diubah-ubah sampai akhir anggaran yang disetujui. Itu aja sih, demikian pendapat dari saya. Kembali ke Mas Niki selaku moderator. Jadi menurut Mbak Karin ini SIPD ini ya agak meribetkan juga ya gitu ya, karena kita udah mengerjakan lama-lama gitu ya, udah masukin satu-satu tentunya kan didiamkan gitu, logout sendiri gitu ya. Jadi kita harus mengulang kembali prosesnya. Iya betul. Gitu. Ya, jadi proses jadi lambat lah ya. Ya, itu sih yang harus perbaikan. Mungkin perlu perbaikan dari sistem, pembuatan sistem lagi ya, aplikasi, pengupgradean lah mungkin kalau dibilangnya. Iya, betul. Oke, selanjutnya pendapatnya dari Mbak Mariati. Silakan bagaimana pengaplikasiannya di tempat kerjanya Mbak Mariati. Silakan. Ya, terima kasih Mas Niki. Saya ingin menanggapi tanggapan dari Kak Karin. Saya membenarkan bahwa memang betul dalam penerapan aplikasi ini masih ada beberapa miss dan beberapa hal yang menjadi kendala. Dalam prakteknya pun ada beberapa pihak yang merasa bingung dan lebih sulit dari sebelumnya, atau merasakan kekurangan-kekurangan pada sistem ini yang menghambat pengerjaan. Namun, pendapat dari saya mungkin hanya meluruskan saja. Menurut orang-orang yang mengerjakan perencanaan anggaran ini sebelum adanya SIPD ini, merasa bahwa sekarang itu malah lebih cepat karena dibantu teknologi ini. Dari segi SSH sudah ditetapkan, lalu kemudian penginputan tinggal klik-klik saja, walaupun diinput satu-satu.
Beliau mendeskripsikan bahwa sebelum adanya aplikasi web SIPD ini, semua perencanaan anggaran tiap kegiatan benar-benar dikerjakan manual. Bahkan tidak ada SSH, jadi setiap variabelnya diperkirakan sendiri. Yang mengerjakan anggaran ini tuh harus orang yang benar-benar sudah mendalami dan paham perihal anggaran. Apa saja yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan, perkiraan harga dan sebagainya yang belum tentu sesuai dengan pelaksanaannya nanti karena anggaran akan digunakan di tahun setelahnya. Maka tidak menutup kemungkinan harga satuan bisa berubah lebih mahal atau sebaliknya dari perkiraan harga yang dimasukkan dalam perencanaan. Menurut saya juga demikian jika dibandingkan dengan masa penginputan manual tersebut. Maka di masa sekarang yang sudah menggunakan sistem ini jauh lebih efektif dibanding sebelumnya. Pentingnya membuat perencanaan anggaran manual adalah agar mempermudah dan mempercepat penginputan. Perencanaan manual bisa dikerjakan jauh-jauh hari sebelum masa penginputan SIPD ditetapkan. Setelah waktunya sudah ditetapkan dan si SIPD sudah mulai bisa diakses, maka hanya tinggal mengerjakan penginputan. Memang awalnya agak sulit dan terkendala sistem yang tiba-tiba logout dan tidak boleh didiamkan beberapa lama. Namun hal-hal ini masih bisa diatasi. Kalau sudah memahami konsep dan triknya, SIPD masih bisa dirasa lebih baik dibandingkan pengerjaan secara manual. Mungkin dari saya itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Niki. Oke, iya sama-sama Mbak. Oke, jadi saya mungkin yang saya tangkap gitu ya, kalau dari pembicaraan Mbak Mariati ini, dari awal kan kita masih masih manual gitu ya, masih mengupdate manual. Terus dengan adanya SPD ini mungkin membantu gitu ya, membantu untuk lebih efisien gitu. Walaupun dalam penerapannya ada beberapa hal yang kayak miss gitu, kayak misalnya logout gitu kan kita harus kerjain 2 kali padahal itu inputan banyak gitu ya. Ya Mbak Karin ya, seperti itu ya. Nah, jadi antara pro kontra lah ya. Kita namanya smart governance ini wajib lah kita untuk memperbarui meningkatkan kembali ya inovasi-inovasi yang perlu ditingkatkan. Iya. Jadi jangan stuck. Oh, udah di situ gitu ya. Oh, udah sampai kita bikin SPD. Ternyata masih ada kelemahannya, misalnya lebih lambat. Tapi udah efisien, udah bagus tuh efisiensinya. Ya kita mungkin sebagai smart ASN lebih memperbaruinya lagi. Mungkin ada pada bidang-bidangnya atau itu, makanya diperlukan kritik atau saran ya, gimana supaya lebih cepat lagi, lebih efisien, lebih tepat seperti itu. Kalau saya tangkap seperti itu ya. Ya, terima kasih untuk semua pendapat yang ada dari narasumber yang dari Mbak Mutia, dari Mbak Mariati, Mbak Karin. Ya, terima kasih Mas Niki. Terima kasih Mas Niki. Terima Ya, kasih. seperti Mas itu. Niki. Kalau dari penerapan SIPD ini sudah menurut saya ya sebagai moderator gitu di sini, ya emang udah cukup efisien lah. Cuma emang masih ada beberapa yang perlu dikembangkan kembali. Mungkin ini buat generasi kita atau generasi bawah kita, ya sebenarnya harusnya sih dari generasi kita ya, untuk mewujudkan smart ASN itu wajib kita untuk mengembangkan gitu ya kan, inovasi terus cari solusinya dan gimana cara menyempurnakan teknologi tersebut. Jangan sampai kita udah dibiarkan gitu aja gitu ya. Ya, semuanya baik, demikian podcast kita kali ini ya. Ya, maupun banyak kekurangan, saya mohon maaf sebelumnya, dan terima kasih buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.